Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitoni Lestari dari PAI 7A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang terampil menggunakan alat peraga dan sumber belajar dalam pembelajaran fikih. Nah, di sini setelah mengetahui apa itu alat peraga dan sumber belajar, di mana alat peraga itu yaitu alat yang digunakan untuk menunjang pembelajaran dalam mata pelajaran fikih. Sedangkan sumber belajar yaitu sumber-sumber yang dijadikan acuan untuk pembelajaran fikih itu tersendiri. Di sini ketika kita dituntut sebagai seorang guru harus terampil menggunakan alat peraga dan sumber belajar, di sini saya akan mencontohkan alat peraga. Alat peraga itu biasanya bisa juga berupa poster gambar-gambar, papan tulis, dan juga spidol. Itu bisa dikatakan sebagai alat peraga. Sedangkan sumber belajar di sini akan saya memberi salah satu contoh, yaitu buku ataupun buku paket yang digunakan untuk mata pelajaran fikih itu tersendiri. Nah, di sini ketika guru dituntut terampil berarti harus menguasai, baik itu menguasai papan tulis, penggunaan spidol, dan juga menguasai materi ataupun sumber belajar yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, di sini ketika kita akan menjelaskan suatu materi, misalnya menggunakan materi wudhu itu sendiri, kita bisa menjadikan sumber belajar ataupun buku paket itu sendiri sebagai tolak ukur materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Sedangkan papan tulis dan spidol kita gunakan untuk menjelaskan sedikit ataupun memaparkan dengan bahasa masing-masing guru supaya anak lebih memahami, dan juga bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkatan anak peserta didik tersebut. Misalnya di tingkat SD ataupun MI, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami agar peserta didik tidak bingung. Jangan di tingkat SD kita menggunakan bahasa anak SMP SMA, nanti anak didiknya malah jadi bahasanya terlalu tinggi dan tidak dipahami. Sedangkan untuk anak SMP gunakan bahasa-bahasa yang sesuai untuk anak SMP, anak SMA juga begitu. Nah, untuk materi wudhu di sini kita bisa menjelaskan sedikit, misalnya pengertian wudhu itu sendiri. Di sini kita akan menuliskan wudhu, kemudian pengertian wudhu. Nah, di sini kita tinggal menjelaskan bahwa wudhu itu apa, sedangkan fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa, syarat rukun wudhu itu bagaimana. Di situ kita menjelaskan kepada peserta didik biar lebih paham, tidak hanya terpaku pada buku, tidak hanya anak-anak buka halaman sekian kemudian baca, sudah seperti itu saja, kemudian kerjakan soalnya. Tidak ada yang namanya penjelasan dari guru tersebut. Sedangkan anak biasanya untuk tingkat SD itu lebih senang mendengarkan daripada mencatat ataupun membaca. Jadi kalau untuk tingkat SD ataupun MI, usahakan kita menjelaskan materi tersebut. Kemudian untuk tingkat SMP, SMA nanti akan beda metode lagi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.